Cara membuat faktur pajak keluaran di Cortex sampai dengan berhasil upload. Oke, teman-teman, sebelumnya di video sebelumnya ya belum bisa aku tunjukkan sampai berhasil upload karena memang kendala dari DJP ya, kendala dari Cortex sendiri. Nah, sekarang aku sudah berhasil mendaftarkan untuk PIC-nya ya, untuk impersonate PIC-nya, sehingga ini akan aku tunjukkan bagaimana cara membuat faktur pajak keluaran di Cortex sampai berhasil upload. Oke, yang pertama ini adalah menu profil ya. Kita loginnya menggunakan impersonate PIC. Jadi bukan menggunakan NPWP badan, tetapi menggunakan impersonate PIC ataupun menggunakan salah satu direkturnya. Biasanya salah satu direkturnya ya, yang pertama terdaftar. Karena saat ini kita belum bisa menambahkan hak akses untuk orang lain ya. Oke, kalau sudah muncul seperti ini langsung saja kita pilih ya. Ini role modenya kita pilih yang ke perusahaan, bukan yang diri sendiri tapi ke yang perusahaan seperti ini. Dan setelah itu kita langsung ke e-faktur dan kemudian kita pilih ke bagian faktur pajak keluaran ya, seperti ini. Nah, ini sudah ada faktur pajak yang pernah aku buat sebelumnya, tapi mungkin agar lebih paham teman-teman, ini aku contohkan bikin baru ya. Kita klik buat faktur untuk membuat faktur pajak yang baru ya. Silakan seperti ini. Kemudian di sini silakan untuk uang muka pelunasan, ini kalau memang bukan pelunasan dan uang muka silakan kosongkan. Kemudian pilih kode transaksinya. Oke, di sini akan aku contohkan untuk penjualan bukan barang mewah sesuai PMK 131. Maka kita pilih untuk yang kode 04 ya, DPP nilai lain. Oke, kita pilih 04, itu sesuai dengan PMK 131 tahun 2024, betul. Oke, untuk tanggal faktur ini bisa kita backdate ya. Meskipun sekarang tanggal 7 kita bisa bikin untuk tanggal 2. Seperti ini contohnya ya. Kemudian teman-teman juga bisa bikin tanggal berapapun asal jangan maju dan jangan tanggal Desember ya, jangan 2024 ya. Oke, setelah itu teman-teman di sini kita scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah. Kemudian setelah itu kita masukkan lawan transaksinya. Bisa menggunakan NPWP, bisa menggunakan password atau NIK. Teman-teman silahkan masukkan di sini. Kalau dimasukkan NIK-nya sudah betul tapi muncul keterangan tidak ditemukan, lanjutkan terus. Itu yang salah bukan teman-teman, yang salah Cortex-nya ya. Oke, silakan dilanjutkan terus saja. Kemudian setelah diisi untuk informasi pembeli, kita tambahkan barangnya atau jasanya. Kita klik tambah transaksi yang ini. Kita klik seperti ini, kemudian kita pilih misalkan barang ya. Kita pilih misalkan barang, kemudian nama barangnya adalah sepatu. Misalkan ya, sepatu. Kemudian untuk ukurannya silahkan dipilih bebas ya. Ini contoh saja unit, teman-teman nanti bisa sesuaikan ya. Unit atau pieces ya. Coba pieces ada enggak ya? Kita sesuaikan aja biar tidak sampai terjadi keributan ya. Oke, pieces misalkan ini sepatu biasanya sekitar 15 juta ya. Sepatu yang dipakai anak-anak SD sekarang. Kemudian jumlahnya misalkan 1 begitu ya. Oke, setelah seperti ini teman-teman ya, ini di sini DPP-nya sudah terisi otomatis. Oh ya, sebelumnya kalau ada potongan harga silahkan masukkan di bawah, kalau tidak ya tidak perlu ya. Nah, teman-teman, ini yang berbeda di PMK 131 ya tahun 2024. Kalau dulu DPP-nya langsung kali 11%. Nah, kalau sekarang tidak. Sekarang DPP-nya harus dikali dulu 11/12 seperti ini. Ini kita centang, kemudian di sini sudah bisa kita edit, maka di sini kita kali 11/12. Oke, kita hitung sebentar. 15 juta, nolnya berapa? 6. Oke, kali 11 dibagi 12 ya. Ketemulah angka 13.750. Ini kita salin ke sini. Oke, setelah kita copy di sini, maka di bawahnya adalah ada tarif PPN 12%. Ada yang bertanya, kok bukan 11%? Ya ini karena kita sudah ganti dengan DPP nilai lain 11/12. Karena apa? Karena sekarang tarifnya tarif tunggal, hanya 12% yang bisa kita pilih seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia Raya ya. Mungkin di multiverse yang lain juga sama. Oke, dan di sini akan ketemu PPN-nya 1.650. Ini setara dengan 11%-nya dari 15 juta. Oke ya, ini sesuai aturan yang ada di PMK 131 tahun 2024. Kemudian kita klik simpan. Nah, bagaimana kalau barangnya lebih dari satu ya? Kita tinggal tambahkan lagi. Kita klik tambah transaksi ya. Kemudian barangnya silahkan pilih kodenya apa ya. Ini teman-teman nanti sesuaikan ya. Misalkan barangnya sekarang adalah kaos kaki. Oke, kaos kaki. Harganya berapa? Oh ya, untuk ininya dulu. Ini piece dulu ya. Kemudian untuk harganya misalkan berapa? Harganya 8 juta. Itu ya. Ini hanya contoh teman-teman ya.
Kalau kaos kaki saya sebenarnya 80 juta. Oke, kemudian jumlahnya satu pasang ya. Oke, satu, kemudian silakan diskonnya nggak ada. Nah, ini sama. Kita harus kalikan lagi ya. Kita kalikan lagi 8 juta, nolnya 6. Kemudian kita kali 11 dibagi 12 sama dengan berapa anak-anak? Oke, 7.333.333 ya. Ini kita masukkan di sini. Oke, teman-teman, mungkin ada yang merasa ribet dengan cara-cara seperti ini. Itu berarti teman-teman termasuk orang yang sama kayak saya juga merasa ribet ya. Oke. Ya, ini memang ribet, jadi harus begini, jadi harus semuanya dihitung manual seperti ini. Kenapa di sini tidak dikasih pilihan aja ya? DPP nilai lain misalkan 11 per berapa per 12 tinggal kita pilih. Ini nanti di sini otomatis misalkan ada yang 10%, ada yang apa? Pilihan gitu ya. Ya, tapi terserah, mungkin mereka belum terpikirkan ke sana ya. Oke, nggak apa-apa, seperti ini ribetnya kita harus lakukan ya. Karena apa? Ya karena memang harus kita lakukan ya. Oke, kemudian kita klik simpan. Nah, teman-teman, ini sudah ada 2 aja, kita sudah melakukan berapa menit nih? Apalagi kalau yang 10, apalagi kalau yang 50 item ya. Nah, teman-teman perlu info sedikit nih. Sebenarnya sekarang tuh banyak sekali vendor yang bisa mengerjakan, membantu kita ya untuk mengekspor transaksi kita yang ada di program perusahaan menjadi XML, kemudian bisa kita impor di aplikasi Cortex, sehingga nanti untuk membuat faktur pajak itu langsung otomatis ya. Jadi teman-teman, kalau yang transaksinya ribuan apalagi puluhan ribu, keyboard kita tidak rusak karena kita pakai untuk ngetik satu-satu ya. Tangan kita tidak patah-patah gitu ya. Jadi teman-teman silahkan kalau memang tertarik, salah satunya nih aku contohkan ya, linknya ada di bawah sini ataupun di deskripsi. Itu salah satu, silahkan di review saja. Saya tidak di endorse, saya nemu aja di Shopee, kemudian saya cantumkan di sini, siapa tahu membantu teman-teman ya, tapi bukan paksaan. Oke, contohnya 2 saja. Nah, kalau sudah 2 seperti ini, kita scroll ke bawah. Nah, di sini sekarang teman-teman ya, ada simpan konsep, ada juga upload faktur. Nah, teman-teman silahkan di sini saya contohkan untuk yang simpan konsep dulu ya. Simpan konsep seperti ini. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan teman-teman sebenarnya bisa langsung upload faktur, tapi ingin saya tunjukkan bahwa kita sebenarnya bisa upload di bersamaan dengan faktur pajak yang lain ya. Ini kita simpan sudah. Kemudian kita pilih ke listnya. Kita buka lagi ke listnya ya. Kita buka ke sini. Dan di sini sekarang sudah ada 2 faktur pajak yang sebelumnya saya buat dan juga yang barusan saya buat. Nah, teman-teman, di sini di sebelah kanan sebelahnya hapus dokumen, sekarang ada tombol upload faktur. Tombol upload faktur ini hanya muncul karena kita menggunakan login menggunakan impersonate PIC. Kalau kita login menggunakan akun badan, ini tidak akan muncul ya. Oke, teman-teman, silakan bagaimana cara uploadnya? Kita tinggal centang mana yang ingin diupload seperti ini. Yang ingin diupload langsung saja dicentang, kemudian klik upload. Oke, contohnya ini yang bawah ingin saya upload ya. Ini yang bawah yang saya upload. Kita klik upload faktur seperti ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini bahasa Inggris, artinya apa ya? Boleh silahkan ditulis di kolom komentar yang tahu artinya. Kemudian kita klik ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini teman-teman kita akan diminta untuk menandatangani secara elektronik, secara digital. Kita yang paling atas ini tidak bisa dipilih, kemudian bawahnya penyedia penandatangan, ini ada kode otorisasi DJP. Ini sesuai yang kita pilih saat kita mendaftarkan sertifikat digital ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat digital? Tentu bisa cek videonya, linknya ada di deskripsi. Oke, ini udah terisi satu ya, hanya satu macam. Biasanya nanti ada yang private, ada yang lain ya. Oke, ini sudah pilih. Kemudian kita masukkan kata sandi penandatangannya. Oke, kita masukkan sebentar. Oke, ini sudah saya masukkan. Kemudian kita klik konfirmasi tanda tangan yang warna kuning ini. Kita klik. Kemudian ini kita silang aja ya. Nah, teman-teman, di sini ada tulisannya berhasil upload faktur pajak keluaran ya. Ini artinya sudah berhasil upload. Oh ya, di sini saya tunjukkan ya bahwa kalau kita sudah berhasil upload, maka di sini nomor fakturnya sudah muncul otomatis. Jadi tanpa kita meminta dulu di Innova ataupun di aplikasi Cortex ya. Untuk nomor faktur pajak tidak perlu minta, akhirnya nanti kita tidak akan kelebihan, tidak akan kekurangan ya. Akan mendapatkan sesuai porsinya. Ini sudah berhasil mendapatkan nomor faktur pajak setelah upload ya. Nah, ini kalau kita lihat di listnya, kita geser ke sebelah kanan, di sini status fakturnya approve, artinya sudah berhasil terupload.
Oke, caranya seperti itu saja untuk membuat faktur pajak keluaran di Cortex sampai dengan berhasil upload ya. Approve seperti ini. Oke, teman-teman mungkin masih ada yang bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Termasuk yang ingin sharing juga boleh ya, tuliskan di kolom komentar. Mungkin ada yang sama, ada yang beda, ada yang punya cara yang lain. Silahkan tuliskan agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.